Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uji ANOVA satu arah dan di sini bersama dua rekan saya, Atala Bagas Kafi dan Syihabuddin. Oke, yang pertama di sini ada pengertian ANOVA. ANOVA atau singkatan dari Analysis of Variance adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih dalam penelitian, terutama yang bersifat eksperimen atau kualitatif. Seringkali kita ingin membandingkan hasil dari beberapa perlakuan berbeda. Jika hanya dua kelompok uji biasanya cukup. Namun jika lebih dari dua kelompok, maka ANOVA menjadi pilihan yang tepat menurut Sujana. ANOVA adalah cara untuk melihat melihat apakah rata-rata dari beberapa kelompok berbeda secara signifikan. ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi dalam kelompok dengan variasi antar kelompok. Jika variasi antar kelompok cukup besar dibandingkan dengan variasi di dalam kelompok, maka kemungkinan akan perbedaan yang nyata. Selain itu, ANOVA juga menjadi dasar untuk analisis lanjutan, misalnya untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda jika hasil uji menunjukkan adanya perbedaan. Namun sebelum menggunakan ANOVA, data harus memenuhi beberapa syarat seperti distribusi normal dan variansi yang sama antar kelompok. Secara umum, ANOVA adalah alat penting dalam penelitian karena bisa membantu peneliti melihat efek suatu perlakuan terhadap hasil yang diukur tanpa harus membandingkan kelompok satu persatu. Di sini ada jenis-jenis ANOVA. Jenis ANOVA yang paling sederhana dan paling sering digunakan adalah ANOVA satu arah atau bisa disebut one way ANOVA. Jenis ini digunakan ketika hanya ada satu variabel bebas atau satu faktor perlakuan yang ingin diuji. Misalnya, dalam penelitian pendidikan kita ingin mengetahui apakah metode pengajaran yang berbeda, misalnya ceramah, diskusi, dan blended learning, menghasilkan perbedaan hasil belajar pada siswa. Karena hanya ada satu faktor yang diuji jenis metode, maka uji yang digunakan adalah ANOVA satu arah. ANOVA satu arah sangat cocok untuk desain penelitian sederhana, namun tetap ingin membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Jenis-jenis yang lebih kompleks adalah ANOVA dengan pengukuran berulang atau bisa disebut repeated measure ANOVA. Jenis ini digunakan ketika data dikumpulkan dari subjek yang sama pada beberapa waktu atau kondisi berbeda. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah skor tes siswa meningkat setelah mengikuti sesi pelatihan berturut-turut. Karena ada data berasal dari orang yang sama dan diukur berulang kali, maka diperlukan repeated measures atau repeated measure ANOVA. Ada juga MANOVA yang bisa disebut multivariate analysis of variance yang digunakan ketika ada lebih dari satu variabel dependent. MANOVA dapat menguji pengaruh satu atau lebih faktor bebas terhadap dua atau lebih variabel terikat sekaligus. Meskipun MANOVA bukan fokus utama dalam pembahasan ini penting untuk diketahui sebagai bagian pengembangan lanjutan dari ANOVA biasa. Asumsi dasar ANOVA, di situ ada sebelumnya menggunakan ANOVA ada beberapa syarat asumsinya yang harus dipenuhi agar hasil analisis bisa dipercaya. ANOVA memang alat statistik yang cukup kuat, tapi jika digunakan tanpa memeriksa asumsi dasarnya, hasilnya bisa jadi tidak akurat. Pertama, data dalam setiap kelompok sebaiknya berdistribusi normal. Ini berarti data mengikuti pola sebaran yang simetris. Seperti untuk lonceng, normalitas
Ini penting supaya hitung ANOVA bisa berjalan sesuai dengan teori teori listastiknya. Kedua, variansi antar kelompok harus sama atau mendekati mendekati sama atau bisa dibilang homogen. Kalau variasi datanya terlalu beda jauh antar kelompok satu dan lainnya, hasil analisis bisa bias. Untuk menguji homogenitas ini biasanya digunakan uji Leven atau sejenisnya. Ketiga, data antar kelompok harus bersifat independen, artinya mulai dari satu subjek tidak berpengaruhi nilai subjek lainnya. Ini penting agar setiap pengalaman berdiri sendiri dan tidak ada pengaruh dari kelompok lain. Kalau salah satu dari asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka sebaiknya peneliti tidak menggunakan ANOVA. Sebagai gantinya bisa memakai metode lain seperti uji non parametrik, contohnya uji Kruskal-Wallis yang tidak memerlukan data normal atau variansi yang sama. Memahami dan memeriksa asumsi ini adalah penting sebelum menjalankan ANOVA. Dengan begitu hasil uji yang diperoleh bisa lebih dapat diandalkan. Setelah membahas tentang asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis ANOVA, langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Statistik hipotesis ini menjadi dasar untuk menentukan apakah ada perbedaan yang berarti antar kelompok yang sedang dibandingkan. Dalam uji ANOVA, hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesisional atau bisa disebut HO dan hipotesis alternatif bisa disebut HI. Hipotesis 0 tidak tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Artinya semua kelompok yang diuji diasumsikan berasal dari populasi yang sama dan tidak dipengaruhi oleh perlakuan atau faktor tertentu. Misalnya jika kita menguji 3 metode belajar, maka H0 menyatakan bahwa ketiga metode tersebut memberikan hasil belajar yang sama. Dan ada hipotesis alternatif atau H1, ada setidaknya satu kelompok yang memiliki rata-rata perbedaan. Ini berarti bahwa minimal satu kelompok berbeda secara signifikan dari lainnya dan kemungkinan faktor perlakuan memberikan pengaruh terhadap hasil. Dengan kata lain, ANOVA bertujuan untuk menguji apakah semua rata-rata kelompok benar sama atau apakah ada salah satunya yang menyimpang. Namun perlu dicatat bahwa ANOVA tidak langsung memberitahu kelompok mana yang berbeda. Jika hasil ANOVA menyatakan bahwa H0 ditolak, maka biasanya peneliti melanjutkan dengan uji lanjutan seperti post-hoc test, misalnya Turki HSD, untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan. Penting juga untuk dipahami bahwa penolakan H0 bukan berarti semua kelompok berbeda, melainkan cukup jika satu saja yang berbeda dari lainnya. Karena itu kesimpulan dari uji ANOVA harus diikuti oleh analisis lanjutan agar hasilnya benar-benar jelas. Selanjutnya, di sini selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Atala Bagas. Selanjutnya di sini ada contoh sederhana. Contoh sederhananya, jika seorang guru menguji hasil belajar siswa dari 3 kelas dengan metode pengajaran yang berbeda, maka jika H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan hasil belajar antar kelas. Yang kedua, jika H0 ditolak, berarti setidaknya ada satu kelas yang hasilnya berbeda, dan metode pengajaran mungkin memengaruhinya. Dengan adanya hipotesis ini, proses analisis menjadi lebih terarah dan sistematis, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada studi kasus 1, pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar. Latar belakang kasus. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Peningkatan kualitas pembelajaran menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di berbagai jenjang. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah metode atau strategi pengajaran yang digunakan oleh pendidik.
Pemilihan metode yang tepat diyakini mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, memotivasi mereka untuk belajar secara aktif, serta berdampak langsung terhadap capaian hasil belajar. Dalam konteks ini, terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang sering digunakan. Metode ceramah, metode tradisional, masih banyak yang digunakan di kelas karena dianggap efisien dalam penyampaian materi. Namun, metode ini cenderung bersifat pasif, di mana siswa hanya menjadi pendengar. Berbeda dengan metode diskusi yang mendorong interaksi antar siswa dan antar siswa dengan guru. Diskusi memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat, meski terkadang membutuhkan waktu lebih lama dan pengelolaan kelas yang lebih efektif. Di sisi lain, muncul metode baru yang dikenal sebagai blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau yang bisa disebut online. Metode ini menjadi populer khususnya setelah pandemi COVID-19 yang mengubah pola belajar menjadi lebih digital. Blended learning dianggap mampu mengintegrasikan keunggulan dari dua pendekatan, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, serta mempertahankan interaksi langsung antara guru dan siswa. Oleh karena itu, banyak pihak yang tertarik meneliti efektivitas metode ini dalam konteks hasil belajar. Studi ini dilakukan untuk menguji secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan 3 metode yang berbeda tersebut. Dengan menggunakan uji nova satu arah, dapat dilihat apakah variasi skor antar kelompok cukup besar untuk disimpulkan bahwa metode mengajar berpengaruh secara nyata terhadap hasil belajar. Data dan rancangan eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen yang disebut semu atau bisa dibilang kuasi eksperimen dengan 3 kelompok perlakuan. Setiap kelompok terdiri dari 10 siswa dan masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan berbeda dalam hal metode pengajaran. Yang pertama, kelompok A diberi materi dengan metode ceramah, kelompok B diberi materi dengan metode diskusi, kelompok C diberi materi dengan metode blended learning. Setelah sesi pembelajaran selesai, setiap siswa diberikan tes yang sama untuk mengukur hasil belajar mereka. Berikut adalah skor hasil belajar masing-masing kelompok. Kelompok A, metode skor hasil belajar N sama dengan 10, ceramah, ada diskusi, dan ada blended learning. Dan Jika dilihat oleh Sihab. Jika dilihat sekilas, kelompoknya tampaknya memiliki skor yang paling tinggi dan konsisten. Namun, untuk memastikan bahwa perbedaan ini bukan karena faktor kebetulan, maka dilakukan untuk uji statistik lebih lanjut. Uji asumsi statistik. Sebelum dilakukan analisis ANOVA satu arah, perlu dipastikan bahwa data memenuhi beberapa asumsi dasar, yaitu uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test. Ketika kelompok menunjukkan nilai P itu 0,05, artinya distribusi data dalam masing-masing kelompok dapat dianggap normal. Yang kedua, uji homogenitas varians menggunakan Levenes test diperboleh P value itu sama dengan 0,115, yaitu 0,05. Ini menunjukkan bahwa variansi antar kelompok homogen atau setidaknya cukup serupa untuk memenuhi syarat uji ANOVA. Kedua hasil uji ini memberikan dasar yang cukup untuk melanjutkan analisis menggunakan ANOVA satu arah. Ini adalah contoh tabel hasil analisis ANOVA satu arah. Di sini pada tabel pertama pada barisan pertama itu sumber variasi yang berisi antar kelompok, interkelompok, dan total. Yaitu selanjutnya jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan signifikasi.
interpretasi, yaitu nilai F hitung sebesar 11,38 dan p-value sebesar 0,0003 itu lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata hasil belajar antara ketiga metode pengajaran. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H ditolak dengan hipotesis alternatif, yaitu H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan setidaknya antara dua kelompok dalam hal nilai rata-rata. Post HOC analisis atau uji lanjutan yaitu Turki HSD untuk mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dilakukan uji lanjutan Turki HSD, hasilnya adalah kelompok C blended learning secara signifikan lebih tinggi dari kelompok A, yaitu ceramah, dan B yaitu diskusi dengan nilai P lebih kecil 0,1. Kelompok A dan B tidak menunjukkan perbedaan signifikan satu sama lain. P lebih besar 0,05. Kesimpulan dan implikasi dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu metode pembelajaran berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa. Ini dibuktikan dengan hasil ANOVA yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan. 2. Blended learning memberikan hasil belajar tertinggi dibanding dua metode lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh fleksibilitas waktu, sumber belajar digital yang lebih beragam, serta tetap adanya interaksi langsung dalam pengajar. 3. Metode diskusi dan ceramah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Meskipun diskusi terkesan lebih interaktif, tetapi dalam konteks ini tidak menunjukkan keunggulan yang nyata. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji ANOVA satu arah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok yang diuji. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan p-value yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan. Misal A sama dengan 0,05 sehingga hipotesis 0H ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda secara statistik dibandingkan kelompok lain. Uji ANOVA satu arah merupakan metode statistik yang efektif untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sampel secara simultan dan dalam satu faktor. Namun ketika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan, diperlukan analisis lanjut seperti uji post-hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara spesifik. Secara seluruh, uji ANOVA membantu penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam membandingkan efek suatu perlakuan atau kondisi pada beberapa kelompok secara objektif dan ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.